Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kami yang kami kasihi. Pada pagi hari ini kami akan membawakan daripada renungan pagi di hari Kamis di tanggal 11 April 2024. Sebelum kita mendengarkan daripada renungan pagi, kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas hari baru yang boleh Engkau berikan kepada kami. Matahari yang terang, demikian juga dengan hati kami yang terang ya Tuhan, karena Engkau akan menaburkan kami lewat lawatan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu akan firman-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, persiapkan pikiran, hati, dan jiwa kami untuk kami dapat mendengar dan merenungkan, serta menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon pertolongan daripada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini terambil dari Yakobus 1, pada ayat yang ke-17 yang demikian bunyinya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kecenderungan kita sebagai manusia itu adalah sering sekali mencari kambing hitam atau kesalahan dari setiap pergumulan-pergumulan hidup yang telah kita alami. Memang dari zaman ke zaman, kecenderungan ini tidak pernah berubah. Sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa, kecenderungan ini tidak menjadi asing lagi. Tetapi manusia tidak puas mengkambing hitamkan ciptaan lain atau sesamanya. Ini yang menyebabkan manusia itu sering sekali menyalahkan Tuhan Sang Pencipta. Dalam hal ini, Yakobus dengan tegas mengatakan bahwa hal ini adalah tidak benar. Seperti yang ditulis dalam kitab Yakobus 1 ayat 16 sampai dengan 17, di mana dikatakan di sana adalah Tuhan selalu baik. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang hidup dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang padanya. Tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Sebenarnya bagian ini adalah merupakan kelanjutan dari ayat 13 sampai dengan 15. Jika dalam ayat 13 sampai dengan 15, Yakobus mengingatkan orang-orang percaya bahwa ada penderitaan yang dialami karena hasrat dosa. Maka dalam ayat 16 sampai dengan 17, Yakobus menegaskan ulang di sini untuk tidak menuduh Tuhan sebagai penyebab penderitaan yang dialami, yang muncul sebenarnya akibat dari hasrat dosa diri kita sendiri. Itulah sebabnya
Yakobus di sini berkata, jangan sesat. Istilah jangan sesat yang digunakan Yakobus memiliki pengertian yang jauh lebih dalam dari sekedar sesat dalam konteks ajaran ataupun moralitas. Istilah tersebut digunakan Yakobus dalam konteks iman atau kepercayaan seseorang itu kepada Tuhan. Dengan kata lain, menuduh Tuhan sebagai penyebab dari segala penderitaan yang muncul akibat hasrat dosa seseorang merupakan sebuah bentuk ketidakberimanan seseorang itu kepada Tuhan. Mengapa demikian? Sebab Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk kepada anak-anaknya. Yakobus mengingatkan bahwa setiap pemberian yang baik, kebaikan yang manusia alami dan terima, itu semuanya adalah dari Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan itu hanya memberikan yang terbaik bagi manusia. Itulah sebabnya penderitaan yang diizinkan Tuhan, yang kita sebut dengan ujian iman, pasti, saya pastikan akan menghasilkan sebuah kebaikan, yakni ketekunan bagi orang-orang yang percaya. Jadi, jika seseorang mengalami penderitaan yang menghancurkan sebagai akibat atau konsekuensi dari pilihan seseorang untuk mengikuti hasrat dosanya, maka penderitaan itu bukan merupakan ujian iman dan bukan datang dari Tuhan. Di sisi yang lain, Yakobus juga menegaskan bahwa Tuhan itu adalah Bapa segala terang, yang dalam dirinya tidak ada perubahan atau bayangan. Apakah artinya kalimat ini? Bapa segala terang berarti Ia adalah pencipta yang sempurna. Sedangkan istilah tidak ada perubahan atau bayangan itu menunjuk pada sifat atau karakter Allah yang konsisten, di mana Tuhan tidak pernah menjadi tidak baik kepada manusia. Dan anugerah Tuhan tidak bisa dihalangi oleh sesuatu apapun juga. Jadi tidak mungkin Tuhan kemudian mengerjakan hal yang jahat atau yang buruk bagi anak-anaknya. Jadi saudara-saudara, ada sebuah kisah, yaitu seorang duda yang sudah meninggal oleh istrinya, mewariskan sebuah toko kepada anaknya. Kemudian dalam perjalanan waktu, seiring dengan berjalannya waktu, sang duda ini menemukan daripada pasangan barunya dan dia menikah. Setelah ia menikah, kemudian perubahan dalam pikiran daripada si ayah ini adalah berubah. Ayah ini bermaksud untuk mengambil alih daripada wasiatnya itu yang sudah dituliskannya ke notaris untuk diambil alih kembali. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya sang ayah dan sang anak ini masuk ke ranah hukum untuk memperebutkan daripada warisan itu, yaitu berupa sebuah toko
Dan akhirnya perseteruan itu berakhir dengan kondisi baik sang ayah maupun sang anak akhirnya tidak ada satupun yang mendapatkan hak toko tersebut. Kenapa? Sebab mereka itu harus menjual daripada toko tersebut dan menggunakan daripada uang mereka ini untuk melunasi tagihan-tagihan baik untuk penasehat hukum maupun ongkos-ongkos lainnya di seputaran kasus mereka. Sungguh sangat menggelikan, bukan? Namun itulah manusia. Kita itu bisa berubah dengan keputusan kita. Kita bisa bergantung pada situasi dan kondisi. Namun Tuhan tidak seperti itu. Ia adalah Allah yang tidak berubah. Ia adalah Allah pencipta langit dan bumi dan manusia yang telah mengasihi manusia sejak semula, bahkan sampai dengan kekekalan. Percayakah kita bahwa Tuhan itu mengasihi kita? Percayakah kita bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik bagi kita? Terakhir, marilah kita sama-sama belajar dari ayat ini bahwa Allah tidak berubah. Tetapi manusia terus berubah. Karena kita selalu bertumbuh, belajar, dan memiliki pendapat-pendapat baru. Sementara Tuhan itu tidak seperti itu. Dia tidak perlu bertumbuh atau belajar. Dia sama kemarin, hari ini, dan esok. Dan karakternya tidak pernah berubah. Allah yang sama yang mengasihi kita dan memberi kita anugerah hari ini akan melakukan hal yang sama esok harinya. Jadi, mari kita sama-sama meluangkan waktu hari ini untuk bersyukur atas siapa Tuhan itu dan apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Bersyukurlah atas setiap karunia dan berkat yang telah Dia berikan kepada kita. Bersyukurlah atas karunia keselamatan yang cuma-cuma. Tuhan Yesus senantiasa baik untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang di surga atas lawatan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengaku Tuhan bahwa kami sebagai manusia sering sekali berubah-ubah. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikan kami ketekunan. Berikan kami kekuatan di dalam iman, harap, dan percaya kami. Di setiap kami menghadapi suatu tantangan, suatu cobaan-cobaan hidup. Agar kami tidak mudah berubah Tuhan. Sesuai dengan ajaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan kami akan melaksanakan aktivitas kami. Apapun kegiatan kami, aktivitas kami, berkatilah kami Tuhan. Dan senantiasa selalu sertai kami kemanapun kami melangkah di sepanjang kehidupan kami. Agar kami benar-benar ya Tuhan, di dalam kehidupan kami ini dapat memberikan berkat ya Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari kami yang kami kasihi, demikianlah renungan pagi pada hari ini. Kami mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai berjumpa pada renungan pagi berikutnya. Terima kasih. Shalom.
bisa